Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada video kali ini saya akan menceritakan secara singkat kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sedang ada di bulan Rajab, maka seyogianya dan sepantasnya kita mengetahui kisah dari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Isra Mi'raj ini kalau kita petakan, maka akan ada 4 peristiwa. Yang pertama ada peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj. Yang kedua peristiwa saat Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga reaksi masyarakat mendengar cerita tersebut. Dan yang terakhir hikmah dari Isra dan Mi'raj. Pendahuluannya kita harus mengetahui dulu apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat agung, sangat besar yang hanya dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi di tahun duka. Di tengah tekanan dari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh 2 orang yang Nabi sangat cintai. Nabi sangat sayangi, yakni paman beliau Abu Thalib yang senantiasa membela beliau, senantiasa melindungi beliau. Kemudian beliau juga ditinggal oleh istri beliau yang sangat beliau cintai, yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sehingga perjalanan pada malam itu seumpama pelipur lara untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian sedih pada tahun itu. Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, ya, di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj berarti naik. Araja ya aruju ay sa'ida, naik. Ya. Maksudnya Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit ya tanpa menggunakan borok menurut qaul yang lebih unggul, menurut pendapat yang lebih kuat. Nabi naik ke atas langit tanpa buruk lagi sampai beliau menuju Sidrah al-Muntaha, langit yang paling tinggi. Nah, itu pengertian dari Isra dan Mi'raj. Selanjutnya, dalil atau kisah yang dipotret oleh Al-Quran tentang Isra dan Mi'raj ini terdapat pada surah Al-Isra, ya, ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kami sesungguhnya Allah Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat pertama. Itu tadi merupakan dalil Al-Quran yang memotret kisah Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian ada peristiwa yang terjadi sebelum Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama,
Isra dan Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tapi juga ada ulama yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Tapi yang lebih kuat 1 tahun sebelum Nabi ke Madinah. Kemudian Isra dan Mi'raj ini terjadi pada malam Senin, anak-anak. Ya. Lailatul Isnain, malam Senin itu merupakan malam yang mulia di samping malam Nabi dilahirkan, juga Nabi diutus ya di malam Senin juga. Nah, terjadinya Isra Mi'raj juga pada malam Senin. Beliau Isra perjalanan di malam hari tersebut dan Mi'raj itu dengan jiwa dan raganya. Jadi bukan dalam keadaan mimpi, anak-anak. Bukan dalam keadaan dalam keadaan menghayal seperti itu, tapi dalam keadaan benar-benar terjaga ya. Secara lahir dan batin beliau ikut Isra dan Mi'raj ini. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW berangkat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail membawa beliau ke sumur Zam-Zam. Jadi waktu itu Nabi sedang ada di kamarnya, kemudian diajak malaikat Jibril untuk keluar dan membawa beliau ke sumur Zam-Zam ya, dekat Ka'bah. Nah, kemudian malaikat Jibril dan Mikail membelah dada beliau secara zahir ya ini. Jadi dibelah, kita tidak tahu seperti apa detailnya, yang jelas peristiwa ini benar-benar di luar nalar kita ya. Dada beliau dibelah, kemudian hati beliau diambil dan dibasuh dengan air Zam-Zam. Nah, pembasuhan hati ini bukan karena Nabi itu kotor hatinya ya, bukan, sama sekali bukan. Tapi karena Allah ingin menyucikan hati Nabi yang telah suci. Jadi suci di atas suci. Jadi benar-benar tidak ada bagian yang kotor sama sekali di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di hati Nabi penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang kepada seluruh umatnya. Tidak ada bagian apapun yang kotor atau kebencian atau apapun yang di luar hal-hal yang buruk seperti itu. Nah, setelah Nabi dibelah dadanya, maka kemudian Nabi siap untuk berperjalanan di malam hari, naik buraq namanya. Nah, selanjutnya peristiwa saat Isra dan Mi'raj dan tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa saat Isra dan Mi'raj ini yang pertama, Nabi dan malaikat Jibril menaiki kendaraan yang bernama buraq. Buraq itu berasal dari kata bariq yang artinya warna putih. Jadi kendaraan Nabi yang bernama buraq ini berwarna putih ya. Kemudian buraq juga berasal dari kata barkun yang artinya kilat. Karena kendaraan buraq ini sangat cepat, secepat kilat ya. Sehingga wajarlah pada semalam saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi berbagai tempat sampai Nabi naik ke langit ya. Itu semuanya terjadi dengan cepat dan kita tidak bisa bayangkan kecepatannya, saking cepatnya mungkin. Nah, tempat-tempat yang disinggahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama nih, Nabi dan malaikat Jibril turun dari buraqnya kemudian singgah di kota Madian. Di sana terdapat pohon tempat Nabi Musa alaihissalam berdiam atau bernaung ya saat lari dari kejaran Firaun. Nabi kemudian sholat di tempat itu, sholat 2 rakaat ya di tempat itu bersama malaikat Jibril. Yang kedua, Nabi dan malaikat Jibril juga singgah di Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima ya. Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa gitu ya. Nah, di tempat itu pula di Tursina, Bukit Tursina, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril juga sholat 2 rakaat. Kemudian tempat yang ketiga yaitu Baitul Lahmi, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Sayyidah Maryam alaihi wassalam. Ya. Di tempat itu pun Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Jadi ada 3 tempat di sini, tempat-tempat yang bersejarah yang Nabi singgahi.
Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang unik yang disaksikan oleh Nabi ketika Nabi berperjalanan di malam hari ini menuju Masjidil Aqsa ya. Yang pertama, saat Nabi menaiki buraq dengan malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, banyak sekali peristiwa-peristiwa unik yang terlihat oleh Nabi. Di antaranya yang pertama, Nabi Muhammad melihat golongan orang-orang yang terus memanen tanaman yang baru ia tanam. Setelah dipanen, tanaman tersebut tumbuh lagi, terus panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, seperti itu terus menerus. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah sih orang-orang ini?" Nah, Jibril menjawab nih, orang-orang tersebut ialah orang yang senantiasa menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengganti semua harta yang ia sedekahkan itu sampai 700 kali lipat. Ya. Maka sangat besar pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Bahkan orang yang meninggal pun itu ingin hidup kembali, bukan mau sholat tapi mau sedekah. Ya. Sedekah merupakan penghapus bala dan lebih cepat agar kita untuk terhindar dari bala dan dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Maka golongan ini merupakan golongan-golongan yang sangat beruntung nanti di akhirat. Yang kedua, Nabi bertemu dengan sekelompok manusia yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur. Setiap kali hancur, kepala yang remuk itu kembali lagi seperti semula dan begitu seterusnya. Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat dan mengakhirkan waktunya. Nah, ini keadaan orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat, apalagi yang tidak sholat. Alhamdulillah min dzalik. Yang ketiga, Nabi bertemu juga dengan sekelompok orang yang sedang berenang di sungai darah ya. Kemudian ia terus-menerus dilempari batu sampai hancur. Begitu seterusnya sampai dia kembali lagi ditipukin lagi oleh batu gitu. Akhirnya malaikat Jibril menjelaskan bahwa orang-orang itu ialah orang-orang yang di dunia memakan harta riba, harta yang seharusnya tidak dimakan oleh orang karena harta itu merupakan harta yang haram ya dimakan. Harta riba ini sangat haram untuk dikonsumsi. Bahkan orang yang berpartisipasi semuanya untuk harta riba ini semua akan mendapatkan azab yang pedih nanti di akhirat. Selanjutnya setelah sebenarnya masih banyak peristiwa-peristiwa cuman saya hanya merangkum yang penting-penting saja. Nah, setelah itu baru Nabi sholat di Masjidil Aqsa. Jadi sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa, Nabi dan malaikat Jibril turun ya. Kemudian Jibril mengikat buraqnya di halaman masjid. Kemudian mereka berdua masuk ke masjid dan dikumandangkan azan. Ya. Lanjut dengan iqamah dan orang-orang saat itu menunggu siapa yang akan menjadi imam ya. Akhirnya Jibril memegang tangan Nabi dan memajukan beliau ke depan sebagai untuk menjadi imam ya. Jadi seluruh makmum saat itu kata Jibril adalah para malaikat seluruhnya dan para nabi serta dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ini menandakan bahwa Nabi walaupun diutus paling terakhir, tapi Nabi merupakan pemimpin daripada Rasul dan Nabi seluruhnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah Nabi sholat, Nabi merasakan haus ya. Kemudian Jibril menghidangkan dua minuman. Yang pertama air khamar dan yang kedua air susu. Khamar ini minuman keras ya. Kemudian Nabi lantas memilih air susu. Ya, Jibril pun berkata, engkau telah memilih yang suci, fitrah ya. Jadi yang suci. Jadi susu merupakan minuman yang Nabi sukai, ya, susu. Kemudian setelah itu Nabi Mi'raj naik ke langit ya sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi tidak naik buruk lagi, kemudian Nabi naik menembus langit tanpa buruk ya. Jadi mungkin ada tangga Mi'raj, tangga ya yang sampai menuju langit dan seterusnya. Entah bagaimana, kita tidak bisa membayangkan karena peristiwa ini benar-benar peristiwa yang luar biasa dan tidak bisa dinalar oleh akal lagi.
Nah, di langit pertama, ketika Nabi sampai di langit pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Dan yang terakhir, di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setiap langit dari 1 sampai 7 ini ternyata ada yang menghuni, yakni para nabi dan para rasul alaihimussalam. Nah, setelah berkunjung pada setiap nabi, silaturahim, nabi berbincang-bincang, setelah semua selesai, kemudian pada pertemuan yang terakhir di langit ketujuh itu, Nabi Ibrahim berpesan ya, sempat berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkanlah kepada umatmu untuk banyak menanam tanaman surga. Sungguh tanah surga sangat baik dan sangat luas. Jadi Nabi Ibrahim menganjurkan kepada umat Nabi Muhammad termasuk kita ya, untuk senantiasa menanam pohon dari sekarang ya. Jadi kita bisa menanam pohon di surga dari sekarang. Kata Rasulullah, apa tanaman surga itu? Nabi Ibrahim pun berkata, zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dengan membaca zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, kita sudah menanam satu pohon nih. Baca lagi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, 2 pohon sudah. Nah, seterusnya. Jadi kalau kita baca senantiasa zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, maka kita akan banyak pohonnya nanti di surga. Dari sekarang ya sudah kita buat pohon itu di surga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu Nabi diangkat sampai ke Sidrahul Muntaha. Sidrahul Muntaha itu sebuah pohon ya yang sangat besar. Sampai bayangan pohon itu saja kalau dikelilingi oleh penunggang kuda yang cepat itu tidak mungkin selesai sampai 70 tahun ya. Jadi 70 tahun pun tuh tidak selesai untuk mengelilingi bayangannya, apalagi pohonnya yang asli. Kemudian dari bawah pohon itu memancar sungai yang tidak berubah, ghoyr asin bahasa Arabnya itu. Jadi airnya benar-benar tidak bau, tidak ada rasa bau dan warnanya ya. Sungai yang itu kemudian juga ada sungai yang terbuat dari susu yang putih bersih. Juga pun ada sungai yang madu yang jernih ya, dari akar pohon itu ya. Dari bawah pohon itu. Nah, kemudian di pohon itu juga penuh dengan hiasan permata zamrud dan sebagainya sehingga tidak seorang pun mampu melukiskan keindahannya. Jadi Sidrahul Muntaha ini benar-benar tempat yang indah dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana keindahannya. Selanjutnya Nabi diangkat sampai akhirnya berada di hadapan Telaga Al-Kautsar ya. Setelah Nabi ke Sidrahul Muntaha, Nabi diajak ke sungai Al-Kautsar. Itu telaga Nabi ya, telaga yang khusus beliau nih, punya beliau, telaga Al-Kautsar. Jadi nanti kita sebelum masuk surga, Nabi Muhammad akan memberikan air dari tangan beliau langsung untuk umatnya seluruhnya dari telaga Al-Kautsar ini. Setelah itu beliau dan malaikat Jibril memasuki surga juga. Jadi Nabi Muhammad juga diajak ke surga, ya, melihat surga, juga melihat berbagai macam kenikmatan yang ada di surga yang belum pernah beliau pandang mata ya. Juga belum pernah beliau terlintas di hatinya ya. Nabi juga menyaksikan banyak hal-hal yang nikmat di sana. Pun begitu Nabi juga masuk ke neraka, Nabi juga ditampakkan neraka ya. Nabi juga berkunjung ke neraka yang saat itu dijaga oleh malaikat Malik. Malaikat Malik saat itu bertemu Nabi itu tidak tersenyum. Walaupun bertemu Nabi ya, beliau tidak tersenyum. Malaikat Malik tampak kemurkaan di wajahnya. Jadi kata malaikat Jibril, sejak beliau diperintahkan untuk menjaga neraka, beliau tidak pernah tersenyum. Wajahnya senantiasa marah ya, marah kepada orang-orang yang nanti masuk neraka tentunya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah.
Nah, setelah beliau melihat surga dan neraka, maka untuk kedua kalinya beliau diangkat ke Sidrah Muntaha, lalu beliau diliputi oleh awan dengan beraneka macam warna ya. Pada saat inilah Jibril mundur dan membiarkan Rasulullah berjalan sendirian. Karena Jibril tahu hanya beliaulah yang mampu untuk melakukan hal ini, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berada di tempat yang ditentukan oleh Allah, tempat yang tidak seorang makhluk pun diizinkan berada di sana, tempat yang tidak seorang pun makhluk mampu mencapainya. Ya, ini tempat yang benar-benar maqam al-mahmud, tempat yang benar-benar hanya khusus untuk Nabi. Ya. Nah, saat beliau sudah berjumpa dengan Allah, beliau pun langsung bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah pertemuan tersebut dengan Allah, ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana karena itu benar-benar sudah di luar akal pengetahuan yang Allah berikan. Kita tidak sampai kepada itu. Jadi kita tidak perlu membahasnya. Yang jelas Allah kemudian di akhir pertemuannya memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk agar umat beliau melaksanakan sholat 50 waktu. Yang kemudian Allah memberikan keringanan kepada beliau menjadi 5 waktu saja. Jadi asalnya 50 waktu, tapi kemudian diringankan menjadi 5 waktu. Ya. Jadi hanya ibadah sholat saja yang Allah langsung perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji itu merupakan perintah Allah tapi melalui malaikat Jibril. Jadi tidak langsung bertemu dengan Allah. Tapi khusus sholat ini perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun 5 waktu tapi pahalanya sama seperti kita sholat 50 kali sehari semalam ya. Jadi setiap sholat kita mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Nah, setelah terjadi hal yang terjadi tadi ya, keajaiban tadi, Nabi sudah bertemu dengan Allah, kemudian Nabi turun. Nah, kita akan membaca reaksi dari masyarakat yang mendengar cerita ini. Setelah itu beliau turun sampai akhirnya menaiki buraq kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan saat itu masih belum fajar, jadi belum subuh ya, belum masuk subuh. Beliau sudah sampai di kota Makkah lagi. Nah, pada pagi harinya beliau menceritakan atau memberitahukan mukjizat itu yang dalam semalam itu beliau ceritakan seluruhnya kepada umatnya. Nah, sebagian besar dari mereka mendustakan, bahkan mengatakan Nabi telah gila, udah jadi tukang sihir, udah sinting gitu kan, auzubillah min dzalik. Jadi saat itu satu-satunya orang yang membenarkan dan mempercayai keadaan Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pantaslah beliau bergelar As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma Abu Bakar As-Siddiq yang mempercayai Nabi saat itu. Orang-orang yang lain malah menertawakan, bahkan menganggap Nabi gila. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, kemudian apa saja hikmah-hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi ini? Nah, kita sudah mengetahui bahwa Nabi memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Bahkan Nabi sudah walaupun Nabi diutus terakhir, tapi Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin dari para nabi dan rasul. Beliau sudah terampuni segala dosa-dosanya dan beliau satu-satunya yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Kemudian hikmah yang kedua, salat merupakan mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita di bumi tapi kita sudah seakan-akan mi'raj seperti Nabi dengan salat. Karena salat merupakan oleh Nabi dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala langsung, yang diberitakan Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salat juga merupakan amal ibadah yang pertama kali ditanyakan nanti di hari kiamat. Hikmah yang ketiga, kita dianjurkan untuk selalu mengenang sejarah. Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril mendatangi tempat-tempat bersejarah, maka dapat diambil pelajaran bahwa kita diharuskan mengenang dan merawat tempat-tempat yang bersejarah
agar senantiasa dapat diambil pelajaran dari tempat-tempat tersebut, dari tempat-tempat bersejarah ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia, semua tempat-tempat bersejarah jangan sampai kita hancurkan. Kita lestarikan dan kita ambil pelajaran dari tempat-tempat bersejarah tersebut ya. Kemudian yang terakhir, penyucian diri lahir dan batin sebelum sholat. Saat sebelum Nabi berangkat untuk Isra, Nabi dibelah dadanya ya, disucikan lagi agar lebih suci lagi. Begitupun kita saat sebelum sholat hendaknya menyucikan diri dan hati kita terlebih dahulu agar saat bertemu Allah kita dalam keadaan yang terbaik. Nah, jadi ini hikmah dari Nabi dibelah dadanya sebelum Isra dan Mi'raj tadi. Nah, sampai di sini semoga kita mendapatkan keberkahan dari Isra dan Mi'raj, dan seluruh keterangan Isra Mi'raj ini diambil dari kitab yang bernama Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah, karangan dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.